Halo sahabat bahasa, jumpa lagi di Siniar Sasambo edisi Ayo KKLP. Wah, seru sekali hari ini sahabat bahasa karena edisi Ayo KKLP akan dibersamai dengan seorang ahli bahasa dari Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan temanya kali ini juga menarik, yaitu terkait bahasa dan hukum. Karena sahabat bahasa ternyata bahasa dan hukum ini memiliki korelasi loh. Tanpa bahasa, hukum tidak dapat disampaikan kepada masyarakat, dan tanpa hukum mungkin bahasa tidak bisa mendapat porsi yang baku di tengah-tengah masyarakat. Berkaitan dengan hal itu, ternyata banyak juga isu kebahasaan yang dapat mengakibatkan hukum atau yang berakibat hukum. Oleh karena itu, di sini sudah hadir bersama saya ada Bapak Tony Samsul Hidayat, Magister Pendidikan, yang akan berbincang bersama kita kurang lebih 30 menit ke depan. Apa kabar Pak Tony hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Rizka ya. Iya benar Pak Tony, alhamdulillah. Pak Tony, sebelum kita mungkin membahas lebih lanjut terkait dengan tema hari ini terkait bahasa dan hukum edisi Ayo KKLP, mungkin Pak Tony bisa jelaskan sedikit nih Pak, apa sih sebenarnya ahli bahasa dalam bidang bahasa dan hukum ini sendiri? Baik Mbak Rizka, jadi ahli dalam konteks hukum itu banyak rupanya ya, banyak seperti ahli pidana, kemudian ada ahli ITE biasanya yang kita yang disandingkan oleh pihak penyidik dalam proses penyidikan kasus-kasus kejahatan berbahasa. Saya menyebutnya sebagai kasus kejahatan berbahasa ya, karena konteksnya adalah ada perbuatan-perbuatan berbahasa yang berdampak hukum, artinya yang dikategorikan sebagai kejahatan. Jadi kejahatan sendiri ini saya berikan prolog aja sedikit. Jadi kejahatan sendiri kita pahami sebagai perbuatan yang melanggar hukum ya. Jadi kejahatan berbahasa sendiri adalah perbuatan berbahasa yang melanggar hukum ya. Jadi ahli di situ atau ahli bahasa hadir untuk memberikan keterangan atau menjelaskan unsur-unsur bahasa yang potensial disangkakan atau yang disangkakan masuk dalam kategori kejahatan. Apakah suatu unsur bahasa itu masuk atau tidak? Jadi fungsi dari ahli bahasa adalah memberikan kepastian hukum terhadap tersangka. Apakah dia sudah betul-betul melanggar atau perbuatan berbahasanya itu melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, ini kan kita punya undang-undang ITE sekarang ya, yang sudah dibuat tahun 2008, kemudian direvisi pada tahun 2016 kemarin. Itu mencakup banyak sekali aspek-aspek kebahasaan yang maksud saya bahwa di dalamnya ada klausul atau pasal-pasal yang berkorelasi dengan perbuatan atau kejahatan berbahasa. Jadi fungsi ahli adalah memberikan keterangan dalam konteks kepastian hukum kepada tersangka ya. Jadi dalam proses penegakan hukum tentu saja. Baik, berarti fungsi yang utamanya adalah memberikan kepastian hukum mungkin pada saat menangani kasus tertentu ya Pak ya. Nah, mungkin tidak semua orang dapat menjadi ahli bahasa. Termasuk di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ini yang bergerak di bidang ahli bahasa sampai saat ini hanya Pak Tony ya, kalau katanya gimana Pak? Ya, untuk sementara yang paling banyak menangani kasus itu saya. Ada beberapa teman juga yang sudah pernah terlibat, tetapi yang sementara lebih banyak porsinya dalam penanganan kasus itu saya ditunjuk menjadi ahli bahasa sejak tahun 2007. Jadi sudah 14 tahun ya saya bergelut di bidang ini. Setahun sebelum Undang-Undang ITE malah lahir gitu ya. Kalau dulu sebelum Undang-Undang ITE itu kejahatan berbahasa itu masih menggunakan KUHP ya. Jadi pasal 11, pasal 15 ya. Itu tentang penghinaan dan pencemaran nama baik. Baik Pak Tony. Nah kalau begitu Pak, untuk menjadi seorang ahli bahasa yang mungkin dapat berkiprah di pengadilan, apakah memiliki kriteria tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu nih Pak Tony? Kalau dilihat dari definisi
undang-undangnya. Jadi karena memang ahli ini kan udah ditetapkan ya berdasarkan undang-undang, kalau tidak salah ada di hukum acaranya ya. Jadi bahwa kriteria ahli itu paling tidak dia sudah menggeluti, bergelut di bidang bahasa. Kalau ahli bahasa tentu bergelut di bidang bahasa. Kegiatan dan tugas dan fungsinya itu lebih banyak bergerak di hal-hal yang berkaitan dengan kebahasaan. Kemudian yang satu lagi, dia bekerja di lingkup institusi kebahasaan. Ya, misalnya kita kantor bahasa tentu. Kemudian ada juga ahli bahasa yang biasa juga ditunjuk, itu adalah dari universitas yang memang misalnya profesor atau memang teman-teman yang di sana ahli di bidang linguistik. Jadi ahli bahasa ini kan kata lainnya ada ahli linguistik ya. Jadi seperti itu. Jadi siapapun boleh. Jadi asal pertama dia memang menggeluti bidang kebahasaan, kemudian dia bernaung di bawah institusi kebahasaan. Baik, jadi baik akademisi maupun siapapun yang mungkin punya keahlian di bidang bahasa dan sudah terkualifikasi bisa menjadi seorang ahli bahasa. Betul. Nah, Pak Tony, kalau berbicara soal ahli bahasa nih, kalau di kantor bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri, Pak Tony, seperti apa ruang lingkup kerja Pak Tony di bidang ahli bahasa ini? Apa saja mungkin yang Pak Tony sudah giatkan selama beberapa tahun terakhir? Iya, ini kan kita berbicara saat menjadi ahli, kita sejatinya sedang mengadili ya, di bahasa-bahasa tanda kutip mengadili, kemudian atau menjustifikasi seseorang ini bisa masuk penjara atau tidak, kan begitu. Karena konsekuensi dari kejahatan berbahasa sebagaimana undang-undang ITE itu kan diancam dengan 4 tahun penjara misalnya dalam konteks penghinaan dan pencemaran nama baik. Sementara kalau itu menyinggung sara itu ancamannya sampai 6 tahun di pasal 28. Nah, ini artinya yang perlu kami lakukan kemudian benar-benar harus berhati-hati ya. Jadi sebelum menetapkan simpulan bahwa seseorang telah melakukan kejahatan sebagaimana disangkakan, maka perlu kajian yang luar biasa. Harus kita analisis ekstra, tidak serta-merta ketika kasus itu ada kemudian langsung membuat simpulan. Jadi betul-betul kita kaji ini dalam konteks pelaksanaan tugas ya. Jadi apa-apa yang harus saya lakukan. Jadi saya harus betul-betul kaji, saya harus banyak membaca, terutama dalam hal-hal yang bersifat sosiolinguistik, pragmatik atau ilmu-ilmu linguistik yang lain. Nah, dalam konteks peran sebagai ahli bahasa itu, sementara dalam hal melakukan pencegahan, jadi kita sudah banyak melakukan kegiatan baik berkoordinasi dengan institusi lain maupun kegiatan di lingkup kantor bahasa sendiri. Kita sudah berulang kali melakukan kampanye kepada masyarakat untuk benar-benar santun dan bijak dalam berbahasa ya. Jadi karena tadi Mbak Rizka sudah menyampaikan bahwa bahasa dan hukum ini sangat berkaitan. Jadi kalau ada hukum tidak akan bisa tersampaikan kalau tidak ada bahasa, tetapi salah berbahasa juga akan terdampak hukum gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita sudah melakukan 2 hal untuk betul-betul pekerjaan sebagai ahli bahasa ini maksimal, maksimal. Jadi melakukan analisis secara komprehensif untuk kemudian membuat simpulan bahwa sangkaan itu benar atau tidak, kemudian melakukan kampanye agar masyarakat sadar dan waspada terhadap bicara atau perilaku berbahasa mereka sehingga tidak berdampak hukum. Baik. Nah, Pak Tony, setelah sekian lama berkiprah di bidang bahasa dan hukum nih Pak, umumnya Pak yang sering kasus Bapak dapatkan, apakah lebih sering pada hukum privat atau hukum perdata atau lebih sering menangani kasus hukum publik atau pidana Pak? Nah, yang paling banyak tentu itu hukum yang terkait dengan pidana ya. Jadi karena ini yang luar biasa, banyak sekali ya, baik dari awal, baik sebelum lahirnya Undang-Undang ITE terlebih setelah lahirnya Undang-Undang ITE ini. Jadi luar biasa banyak sekali, sementara kategorinya tentu beragam, tetapi yang paling banyak itu adalah kasus-kasus misalnya fitnah, kemudian pencemaran nama baik, kemudian penghinaan, kemudian penipuan, ada juga asusila,
provokasi ya, jadi ada provokasi. Adapun kalau dalam hukum perdata itu biasanya terkait dengan penafsiran menurut ahli biasanya tentang perjanjian. Ini ada klausul-klausul dalam perjanjian tertentu, kemudian ada surat tanah. Ini keterangan mengenai surat tanah yang berlaku, yang sudah dibuat ketika zaman Belanda, kemudian dipersoalkan sekarang, kemudian kita memberikan keterangan apakah surat itu benar sebagai surat yang dibuat pada tahun itu atau tidak. Jadi cara mengidentifikasi atau menganalisisnya tentu dengan melihat ejaan ya, dan konstruksi kalimat atau frasa yang digunakan pada surat tersebut atau dokumen. Jadi kita kemudian baru bisa simpulkan ini dibuat betul nggak pada tahun itu atau dibuat sekarang dengan gaya tahun itu. Jadi kita dengan mudah bisa mengidentifikasi ya. Jadi dua-duanya pernah saya tangani. Berarti dari dua-duanya pernah ditangani dan pastinya punya tingkat kesulitan tersendiri nih Pak. Tapi sejauh ini Pak, kasus yang mungkin Pak Tony rasakan, wah ini sulit banget nih untuk ditelaah atau diberikan kesimpulan atau diamati nih Pak. Kira-kira kasus tentang apa Pak? Biasanya ini yang berat ya, karena ini dampaknya luar biasa. Tidak hanya berdampak kepada para pihak yang terlibat, baik pelapor maupun terlapor, tetapi berdampak juga kepada masyarakat ya. Itu biasanya kasus SARA. Jadi kasus yang terkait dengan suku, agama, ras, dan golongan. Ini kalau ada yang menyinggung agama, menyinggung suku, ras, ini luar biasa ya. Ini yang berat. Jadi betul-betul ini harus hati-hati ketika melakukan analisis dan membuat simpulan, karena ini dampaknya tidak hanya kepada para pihak yang melapor atau terlapor, tetapi juga berdampak luas kepada masyarakat, bahkan bisa berdampak pada ketertiban masyarakat ya, jadi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Ini cukup banyak kasus yang pernah saya tangani yang terkait dengan isu-isu SARA ini luar biasa. Jadi saya kira itu tempat beratnya ya, ketika kita pada posisi melakukan analisis dan mengambil simpulan untuk kasus-kasus yang terkait SARA. Baik, jadi yang paling sulit itu SARA untuk ditangani ya Pak ya. Nah Pak, mungkin banyak masyarakat di luar sana, mungkin juga termasuk sahabat bahasa yang sedang menonton tayangan ini nih Pak, ingin mendapatkan layanan atau akses informasi terkait dengan layanan bahasa dan hukum. Kira-kira nih Pak, apakah bisa didapatkan melalui laman kantor bahasa atau bisa mungkin langsung ke kantor bahasa NTB? Kalau dari Pak Tony seperti apa? Layanan ahli bahasa tadi saya sampaikan ya, di awal bahwa ahli bahasa tidak selalu dari kantor bahasa ya, bisa dari teman-teman akademisi yang ada di universitas. Nah, layanan ahli bahasa yang terkait dengan kasus-kasus pidana itu biasanya dan umumnya, dan ini hukum acaranya mengatur bahwa tentu pihak penyidik yang menghubungi. Jadi masyarakat tidak bisa langsung bertemu dengan ahlinya, ahli bahasa untuk untuk minta keterangan, kecuali dalam konteks untuk memberikan keterangan melawan di persidangan. Jadi misalnya ada kasus di persidangan, dia sebagai tersangka terdakwa karena kasus kejahatan berbahasa misalnya. Nah, dia sudah di pengadilan, kemudian untuk melawan sangkaan atau dakwaan, maka dia oleh ahli bahasa yang lain, dia sudah menggunakan ahli bahasa nih yang tidak di kantor bahasa misalnya. Kemudian dia datang ke kantor bahasa, bagaimana agar dakwaannya itu bisa dinetralisasi atau bisa di counter gitu dengan mencari ahli bahasa dari kantor bahasa. Maka kami bisa datang gitu, kami bisa masyarakat bisa langsung ke kantor bahasa untuk meminta bantuan ya, sebatas itu. Tetapi tentu tidak serta-merta bahwa semua permintaan layanan ahli itu
dapat diterima, karena kan kita analisis dulu kalau memang itu bisa diberikan bantuan untuk keterangan ahli maka akan dibantu. Tetapi ada banyak kasus juga bahwa untuk sekadar berkonsultasi apakah ini bahasa ini masuk nggak dalam berdampak hukum apa tidak gitu. Jadi cukup banyak masyarakat dan langsung menghubungi baik pribadi maupun datang ke kantor bertanya apakah mereka khawatir saya sudah membuat status begini Pak. Kebetulan mungkin kita sudah dikenal lumayan banyak oleh teman-teman pengacara maupun penyidik. Jadi ketika dia buat status kemudian ada perdebatan misalnya di kolom komentar, nah dia bertanya, dia khawatir, dia diancam mau dilaporkan misalnya, kemudian dia bertanya apakah ini bahasa saya ini sudah ada unsur pidananya atau tidak gitu. Jadi di situ masyarakat bisa langsung ya. Tetapi kalau sudah masuk laporan ke kepolisian misalnya, sudah membuat laporan di sana, maka hanya penyidik yang boleh datang dan berkonsultasi ke kita untuk dalam proses penyelidikan maupun dalam proses penyidikan ya. Jadi tidak bisa langsung masyarakat ke sini karena itu sifatnya kan sudah kerjasama atau sudah antar lembaga bukan antar individu. Adapun dalam konteks hukum perdata dalam membantu masyarakat dalam hal keperdataan, maka biasanya masyarakat bisa langsung ke sini, datang membawa dokumen yang dipersoalkan atau terkait surat tanah misalnya ini. Nah itu bisa langsung ke kantor bahasa. Kami belum punya alaman secara khusus ya, baik di KKLP di badan maupun di kantor ya. Jadi layanannya bisa langsung ke kantor secara resmi bersurat ya kalau itu terkait dengan layanan sekadar konsultasi atau yang keperdataan tadi. Adapun terkait layanan kepidanaan, berkonsultasi sebelum pelaporan atau pengaduan ke pihak kepolisian silahkan. Tetapi kalau sudah laporan atau pengaduan sudah dibuat di pihak kepolisian, maka itu sudah menjadi ranah penyidik ya, penyidik kepolisian untuk berkonsultasi atau memintai kami keterangan, saya kira itu. Baik, dari tahun 2007 berarti Bapak Betul. sudah bernaung di bagian ahli bahasa kantor bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah sejauh ini Pak, apakah kasus-kasus yang Bapak dapatkan mungkin masih dalam ruang lingkup Mataram atau mungkin mereka-mereka yang memiliki kasus di Kabupaten Bima, Sumbawa juga pernah melakukan konsultasi dan Bapak seperti apa ranahnya di kantor bahasa ini Pak? Dari catatan sementara ya yang ada di saya itu tentu yang paling banyak menggunakan layanan ahli bahasa dari kantor bahasa adalah Polda ya, Polda. Kemudian ini mencakup sampai ke Polsek ya, jadi Polsek seluruh NTB ya, jadi seluruh NTB. Dan dari catatan kasus yang paling banyak penggunanya setelah Polda adalah Bima, baik kabupaten maupun kota. Jadi Polres Bima maupun Polresta Kota Bima. Jadi itu pengguna layanan ahli bahasa kita terbanyak. Baru kemudian ada Lombok Tengah, kemudian ada Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur, KSB. Baru yang paling sedikit kasusnya yang pernah kami tangani itu adalah Polres Sumbawa Besar. Itu hanya 2-3 kali kalau tidak salah dari tahun selama ini sampai menjadi ahli, karena di sana memang ada universitas ya, jadi ada universitas. Saya kira teman-teman penyidik di sana juga bisa memberdayakan teman-teman ahli yang ada di universitas ya. Jadi itu. Kalau di Mataram sendiri nih Pak, kan penduduknya paling banyak ya. Siap. Di NTB ini. Biasanya yang paling banyak Bapak tangani ini kasus soal apa di Mataram ini Pak? Iya, ini ya yang luar biasa sekali. Ini sebagai menjadi pembelajaran untuk kita semua ya. Untuk sementara yang paling banyak berkasus ini ya, paling banyak kasusnya tentu jenis kasusnya lebih kepada fitnah, penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial biasanya. Dan yang berkasus ini rata-ratanya adalah orang-orang yang pernah dekat.
Jadi yang pernah dekat, baik sebagai sahabat maupun sebagai pasangan atau sebagai mantan tanda kutip pacar misalnya ini. Jadi biasalah, jadi ketika bersama mereka begitu ya, saling sanjung dan sebagainya, tetapi ketika berpisah karena sesuatu dan hal kemudian ada yang tidak puas dan kemudian saling mencaci maki, tidak puas secara langsung, tidak bisa secara langsung, akhirnya melalui media sosial curhat dengan bahasa yang tidak pantas ya. Jadi malah sebagian juga ada yang asusila ya, ini yang bahaya luar biasa ya. Itu yang untuk sementara yang paling banyak ya. Kalau antar itu yang paling banyak. Jadi justru yang bermasalah dalam kasus-kasus kejahatan berbahasa itulah mantan orang-orang dekat. Ya, jadi yang tadi saya sampaikan. Kemudian yang kedua itu antara masyarakat dan pemerintah. Ini ya. Jadi banyak sekali karena merasa tidak puas dengan apa yang sejauh ini dilakukan oleh pemerintah, jadi masyarakat ada yang sebagian membuat status atau curhat secara berlebihan. Ya, jadi disampaikanlah unek-uneknya dengan bahasa-bahasa yang seharusnya tidak patut disampaikan secara terbuka ya. Baru kemudian antar institusi, ini pun antar institusi saya kira jarang, dari antar institusi yang non pemerintah ya, biasanya mereka ada masalah dengan institusi terkait dengan misalnya perjanjian wan prestasi misalnya, ada tidak pelaksanaan perjanjian, tidak melakukan sesuatu tidak sesuai dengan perjanjian, kemudian membuat status dan sebagainya, itu biasanya. Tapi yang paling banyak tentu secara umum itu adalah kasus-kasus di media sosial ya, terutama di status WA maupun di status Facebook. Ini yang hampir 99% itu status di Facebook, baik komentar termasuk komentar di dalamnya. Ini jadi betul-betul harus diwaspadai. Sisanya ada penghinaan secara langsung melalui Messenger, kemudian melalui SMS, ada yang melalui surat. Itu ya, jadi yang betul-betul kita harus waspadai ini adalah kejahatan berbahasa yang ada di media sosial. Jadi ini betul-betul harus kita kita kampanyekan agar semua pengguna media sosial itu bijak dalam bermedia sosial, karena ancamannya antara 4 tahun sampai 6 tahun ya. Jadi luar biasa itu, gara-gara salah sedikit berbahasa, ngomongin orang, ngomongin aib orang, mencaci maki, akhirnya kita masuk penjara dengan ancaman 4 sampai 6 tahun penjara. Wah, lama juga ternyata ya di penjara cuma gara-gara berbahasa yang kurang santun nih sahabat bahasa di media sosial. Nah, Pak Tony, sejauh ini kan Bapak sudah menyampaikan tadi kalau ada kadang Bapak diminta untuk menjadi ahli bahasa, ada juga Bapak kegiatan-kegiatannya yang mungkin mengkampanyekan pentingnya keterkaitan bahasa dan hukum. Sejauh ini Pak, apakah Bapak sudah bekerja sama mungkin dengan akademisi terkait dengan pengkampanyean tersebut, atau Bapak lakukan secara mandiri? Sampai saat ini tentu program kampanye untuk bijak bermedia sosial khususnya itu dilakukan di samping secara mandiri, juga bekerja sama dengan beberapa institusi yang teman kita bekerja sama ya. Kemudian dari program kantor sendiri juga, ketika ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan massa, melibatkan orang banyak, kita selalu selipkan penyampaian beberapa menit untuk mewaspadai atau waspada dengan bahasa-bahasa yang mereka gunakan di media sosial. Jadi kita harapkan tentu ke depan dengan kegiatan kampanye ini, baik yang bekerja sama dengan institusi lain maupun dari kegiatan dari kantor sendiri maupun secara pribadi, itu kita berharap tren kejahatan berbahasa di media sosial harusnya itu menurun. Tetapi dengan berbagai upaya, jadi pemerintah sudah membuat misalnya melalui telegram Kapolri supaya
ini dalam penanganan kasus-kasus ITE itu betul-betul selektif ya. Tetapi bukan trennya menurun ini, justru meningkat karena memang dalam penanganan kasus kasus kejahatan berbahasa itu tidak mutlak menjadi 100% yang saya tahu ya, mungkin nanti bisa dikoreksi jika para pemeriksa atau teman bahasa lebih tahu, itu tidak mutlak menjadi hak penyidik ya. Jadi karena memang pelapor yang melaporkan masalah ini tidak ada yang walaupun diupayakan damai oleh pihak penyidik, pihak kepolisian atau pihak-pihak terkait tertentu yang terlibat didamaikan, tapi mereka ngotot. Pelapor ngotot nggak mau damai, pokoknya harus lanjut. Nah, untuk memberi efek jera kepada terlapor ya, yang sudah mencaci maki, yang sudah menghina di Facebook misalnya. Nah ini makanya kita betul-betul harus bekerja sama dengan semua pihak agar para pihak, misalnya orang atau pelaku yang menjadi tersangka tidak mudah berbahasa tidak bijak, tidak mudah berbahasa tidak baik, tidak mudah berbahasa tidak santun di media sosial. Nah, kita juga mengingatkan para korban yang potensial melaporkan itu tuh tidak mudah melaporkan, ya. Jadi agar tidak mudah melaporkan, sedikit-sedikit temannya salah ngomong misalnya di media sosial, mungkin karena bercanda dan sebagainya, lalu dilaporkan. Nah, ini kan juga kasihan ya. Ada juga beberapa kasus yang ini seakan-akan menjadi kesempatan untuk membalas dendam. Jadi ketika dia sudah dicaci maki misalnya seseorang di media sosial, lalu korban ini seakan-akan berpikir ini kesempatan saya untuk membalas dendam, dilaporkan dan dengan berbagai mediasi tetap tidak mau. Pokoknya dia harus masuk penjara. Nah, ini kan atau meminta kompensasi yang berlebihan. Ya, jadi ini ada beberapa kasus juga yang seperti itu. Jadi jangan sampai, makanya saya menghimbau kepada semua anggota masyarakat, terutama pengguna media sosial, untuk selalu bijak berbahasa. Jadi kalau tidak suka, lagi muak, lagi marah, lagi emosi, lagi merasa dilecehkan, dizolimi oleh seseorang, maka lebih baik jangan buka media sosial dulu lah. Atau jangan jangan curhat di media sosial. Kalaupun terpaksa curhat, nah ini saran saya, kalaupun terpaksa itu harus dikeluarkan kata-kata yang tanda kutip tidak pantas, tidak layak, itu jangan menyebut nama, jangan menyebut inisial, atau jangan menandai siapa gitu. Cukup sudah dirimu saja gitu, cukup dia saja, sehingga orang menjadi tidak tahu ini tujuannya kemana. Nah, kalaupun orang tahu ya jangan kemudian dikonfirmasi iya, biarkan saja, jangan ikut berkomentar di bawahnya. Nah, jadi abaikan saja dan jangan memperjelas nama atau inisial itu di komentar. Udah biarkan saja status itu kabur ke siapa, walaupun itu ditujukan dan korban mungkin merasa mengerti ini di status ke saya gitu, tapi jangan disampaikan secara langsung ya. Jadi ada beberapa tips yang bisa dilakukan ya agar memang para pihak ini tidak kemudian adu jotos tanda kutip di peradilan kemudian berujung di penjara ya. Baik, jadi perlu digarisbawahi nih sahabat bahasa, antara kebebasan berbahasa di ruang publik ataupun di media sosial dengan mungkin berbahasa yang tidak santun itu seperti apa. Jadi boleh bebas berpendapat, tapi harus diperhatikan bahasanya, menggunakan bahasa yang baik dan benar juga santun, begitu ya Pak ya. Betul. Terakhir Pak Tony nih, harapan untuk sahabat bahasa yang mungkin saat ini menonton agar bijak bersosial media atau berselancar di dunia internet Pak. Sepatah dua kata aja nih Pak sebelum kita tutup. Dari pengalaman saya sejak tahun 2007 menangani kasus-kasus kejahatan berbahasa, ini saya menemukan bahwa korban pelaku selalu menyesal ketika sudah duduk di kursi pesakitan di pengadilan. Jadi sekeras apapun dia kemudian dalam proses awal peradilan, misalnya di tahap-tahap penyelidikan atau penyidikan,
biasanya ngotot. Nah, saya nggak merasa bersalah, saya nggak merasa bersalah. Tetapi kalau sudah duduk di kursi pesakitan ini menyesal, menangis, sudah membayangkan udah penjara seperti apa. Jadi atas dasar pengalaman itu yang sudah hampir sering saya dapati begitu, saya sangat berharap kepada sahabat bahasa untuk benar-benar berpikir berkali-kali ketika menulis sesuatu di media sosial. Betul-betul pikirkan, harus bijak. Sampaikan saja yang baik walaupun hati sedang sakit, walaupun keadaan sedang terzalimi, sampaikan yang baik-baik saja. Berharap supaya jangan sampai salah kata satu atau sedikit saja sudah akhirnya berakibat pada penjara. Jadi sudah dizalimi oleh oleh orang lain, sudah tahu-tahu akhirnya gara-gara salah ngomong, salah menulis sedikit saja, kita juga akhirnya masuk penjara. Jadi istilah kita sudah jatuh ketimpa tangga. Jadi tetap bijak, tetap santun. Jadi masalah santun dan bijak ini saya kira nilai rasa bahasa kita sebagai pengguna bahasa Indonesia mesti sama. Mau orang Bima, mau orang Sumbawa, mau orang Lombok atau orang Sasak, sama saja. Selama menggunakan bahasa Indonesia, maka nilai rasa mana yang tidak pantas dan mana yang pantas tuh relatif sama. Jadi kalau apa yang tidak kita anggap tidak pantas, maka bagi orang lain juga akan tidak pantas. Jadi ukurannya kita saja, nilai rasa yang kita rasa. Jadi jangan berpikir menurut saya ini nggak baik, tapi pokoknya yang kita rasakan tidak baik jangan disampaikan. Yang kedua, saran untuk sahabat bahasa. Jadi ketika mendapati diri dicaci maki, dihina, difitnah atau macam-macam oleh orang lain, bersabar saja. Beri kesempatan dia untuk meminta maaf dan sebagainya. Jangan langsung melaporkan, karena tidak hanya pelaku yang repot ketika masuk dalam proses peradilan, korban pun akan ikut repot. Jadi akan berkali-kali harus ke pengadilan, harus mengikuti proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian dan sebagainya. Tentu itu kalau dinilai mesti ada finansial juga ya kan keluar, baik untuk kesana kemari dan sebagainya. Jadi jangan mudah lah untuk melaporkan, apalagi itu orang dekat atau mantan orang dekat. Kalau memang bisa diselesaikan dengan baik-baik, bisa dengan kekeluargaan, tentu itu lebih elegan ya, lebih bermartabat lah daripada kemudian, karena para pihak ini kan juga punya anak istri, punya keluarga yang menjadi ikut akan terdampak ya. Jadi saya kira itu ya Mbak Rizka. Baik, terima kasih Pak Tony karena selama kurang lebih 30 menit ke depan sudah berbagi informasi bersama saya di sini dan juga sahabat bahasa yang sedang menyaksikan tayangan ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di Siniar Sasambo edisi berikutnya ya Pak ya. Siap Mbak Rizka. Baik. Karena masih banyak sekali yang kita bisa bahas terkait dengan kejahatan berbahasa. Karena pembahasan bahasa dan hukum ini seperti tidak ada habisnya dan menjadi momok masyarakat saat ini, perbincangan di tengah masyarakat. Baik sahabat bahasa, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam Siniar Sasambo edisi Ayo KKLP, tema bahasa dan hukum hari ini. Semoga sahabat bahasa bisa mengambil hikmah dari perbincangan saya dengan Pak Tony tadi. Jangan lupa untuk berlangganan YouTube Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat, dan juga kalian dapat mendengarkan tadi tayangan ini melalui SoundCloud dan Spotify Siniar Sasambo Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Nah sahabat bahasa, itu tadi tayangan Siniar Sasambo edisi kali ini. Gimana? Seru kan? Nah maka dari itu sahabat bahasa, jangan lupa untuk berlangganan kanal YouTube Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Sukai video yang kamu pilih, berikan komentar dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Tadi video-video yang kamu saksikan juga kamu dengarkan dan saksikan melalui SoundCloud dan Spotify Siniar Sasambo. Jangan sampai terlewat ya. Dah.